yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir pada sore hari ini ngobrol bareng kita. Sore hari ini kita akan membicarakan dua buku terbaru Bang Zen. Silakan Mas, di sini. Rahasia Kesaktian Raja Tua. Bang Zen menyebutnya omnibus. Nanti kita tanya gimana omnibus versi Bang Zen. Dengan pola cerita berkait ya, dari mitologi dan cerita rakyat Tubaba, Tulang Bawang Barat. Buku yang kedua, kumpulan esai sastra dan teater ya Bang ya, 954. Nah, apa Bang? Iya. Nah, kalau teman-teman mau pesan bukunya, dua buku ini tersedia di belakang. Sore hari ini ada harga khusus 140.000 dua buku. Yang di rumah? Yang di rumah juga ya, yang mau lagi menonton, kita juga bisa pesan. Kita masih harga sama sampai besok. Senin harga naik. Saya bacakan biodata Bang Zen. Zen Hayen menulis cerpen, puisi, esai, dan kritik sastra. Menerbitkan buku kumpulan cerpen Rumah Kawin Kata Kita tahun 2004, buku puisi Paus Merah Jambu Akar Indonesia 2007, 954 JBS 2021, dan buku terakhir beliau Rahasia Kesaktian Raja Tua, terbit oleh penerbit baru nih, Padrao Buku Abadi Jakarta. Nah, ini penerbit baru nih Bang. Oke, kita panggil Bang Zen untuk bisa ngobrol-ngobrol bareng kita di sini nanti. Ya, maju kita Bang ya. Maju aja teman, maju aja Mas, di sini Mas. Ini biar Hangat. Biar hangat suasananya. Sini Mas. Nanti kalau ada ini Pak Tani lewat susah nanti. Oh iya Pak. Sudah di sini Bang Zen ternyata. Hah? Nanti ada orang depan lewat. Terus ada depan lewat memang, jangan di situ. Iya, silakan diatur dulu posisi sebelum kita mulai. Ini santai, kita ngobrol sampai maghrib bisa Bang, nanti bisa lanjut sampai maghrib, setelah maghrib, setelah azan nanti. Nah ini juga teman-teman bisa ngobrol juga dengan Bang Zen nanti. Satu komentator terbaik nanti kita, yang beruntung ya, bukan terbaik ya, kita kasih kumpulan esai 954. Oke. Kok aduh Mas. Oke Bang Zen, langsung kita mulai ya Bang ya. Kita ngomong dulu kumpulan esai dulu Bang. Skripsi nih. Enggak Bang. Nanti sedang skripsi sama teman-teman aja. Ini untuk merefresh aja Bang, proses awal pemilahan dan pemilihan esai-esai di dalam buku ini Bang. Jadi Bang Zen kan tidak hanya menulis sejumlah esai di buku ini, baik esai sastra ataupun teater gitu. Nah, kenapa kemudian sejumlah esai ini yang terpilih gitu? Apakah terkait ada benang merahnya atau seperti apa gitu? Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Pertama-tama saya harus mengucapkan terima kasih pada JBS ya, yang sudah bersedia menerbitkan buku ini, 954. Ya, Koto, Sukma, dan teman-teman di penerbit ini tentu saja, juga Sundri Thomas Alexander yang menyunting, ikut menyunting naskah versi pertama. Jadi memang kalau mau diceritakan sedikit asal muasalnya ya. Halo? Ya, aman. Ya, ya dulu dari zaman kuliah, saya dulu kuliah di KIP Jakarta di Rawamangun. Kami belajar menulis esai itu ya tahun-tahun itulah 90-an awal itu. Tapi memang itu macam-macam, kebanyakan itu sastra ya. Saya misalnya menulis, saya ingat esai tentang cerpen-cerpennya Leila Hudori di malam terakhir yang awalnya diterbitkan Grafiti. Kemudian saya
menulis esai tentang pelajaran mengarang Seno yang menang Kompas tahun 93 waktu itu. Apalagi ya macam-macam lah. Kadang saya kalau nonton teater saya ikut juga nulis esai tentang teater dan seterusnya, karena memang bidang perhatian saya kebanyakan itu tadi, sastra dan teater. Makanya ketika setelah berapa saat gitu ya, artinya kalau dihitung dari 90-an mungkin 20-an tahun kemudian ada juga hasilnya, karena esai-esai itu ditulis untuk misalnya di koran. Kemudian beberapa kali saya menulis review teater untuk majalah Panji Mas misalnya. Terus juga tapi yang saya ikutkan dalam buku ini sebetulnya adalah tulisan-tulisan yang agak baru ya. Maksud saya itu ditulis untuk masa yang lebih kemudian, tahun 2000-an ke sini ya. Kalau misalnya dilihat esai yang agak tua tuh ini tentang puisi dan reformasi. Dulu saya ikut mengelola media kerja budaya, satu majalah yang diterbitkan oleh Jaringan Kerja Budaya. Dulu ada Hilmar Farid di situ, ada Alex Partono, ada Dolorosa dan almarhum Bambang Agung. Saya ikut 2 atau 1 edisi gitu, dan saya menulis esai tentang puisi dan reformasi tahun 2000-an awal gitu. Kemudian ya itu tadi pengalaman saya membaca sejumlah karya sastra. Ya kemudian saya diminta misalnya ikut menelaah buku ini buku itu gitu, menonton pertunjukan teater satu atau teater yang lain. Makanya pilihannya adalah sejumlah esai yang ditulis untuk koran, kemudian dan majalah sejumlah esai untuk forum-forum diskusi, dan ada juga review pertunjukan teater. 4 dari 5 itu adalah 2-3 dari 5 itu adalah esai tentang pertunjukan teater yang diproduksi oleh Teater 1. Jadi jadi kalau mau disebut sebetulnya teater yang saya tonton dalam konteks buku ini lebih banyak pertunjukan Teater 1 fokusnya sebetulnya. Kalau esai sastranya itu kurang lebih ya tentang misalnya ada bukunya Zaim Rofiki, saya ingat Matinya Seorang Ateis, kemudian buku Anak Arrojinya Kurnia Effendi, apalagi ya, saya juga pernah membahas misalnya cerpen-cerpen Firman Mintako untuk 2 diskusi di Kompas di Bentara Budaya. Kemudian saya pernah diminta untuk memberi catatan tentang satu buku cerpennya siapa teman yang Bogor itu, orang yang tidak bahagia dan dunianya. Orang yang nggak bahagia itu nggak usah diingat namanya. Lupa namanya. Ya pokoknya itu adalah catatan-catatan saya tentang buku-buku sastra dan tema-tema yang menurut saya penting. Kalau dalam konteks sastra sebetulnya perhatian saya kepada sejarah gitu. Sejarah dan sastra itu ada beberapa hal yang saya catat, misalnya tentang bagaimana nama Indonesia dikonstruksi dalam sastra Indonesia misalnya, baik oleh kaum pergerakan nasionalis kiri dan nasionalis macam Bung Hatta dan kawan-kawan juga dalam sastra Indonesia. Kemudian bagaimana diksi dan sejarah misalnya berbagi cakupan dalam berbagi bidang perhatian dalam merekonstruksi masa silam ya. Terus yang lain-lain sebetulnya esai sastra ya. Saya sih lebih
lebih banyak sejauh yang saya mampu kerjakan itu tadi menyigi aspek formal ya atau formalisme dalam sebuah buku yang saya diminta misalnya untuk menelaah. Jadi tentu saja ada aspek-aspek lain misalnya biografi pengarang, tapi buat saya itu sedikit perannya dalam konteks karya yang saya bahas. Saya kira itu dulu ya, ya Bung ya. Langsung ini Bang, kenapa 954? Itu banyak ada beberapa pertanyaan dari pembeli buku JBS soalnya. Itu sebetulnya kan ini aja, sebuah buku itu harus diberi judul yang menarik mestinya begitu. Kenapa nggak politik sastra gitu? Jadi jelas gitu, terang. Ya akhirnya Aku clickbait. Clickbait. aku senang juga misalnya memperhatikan kendaraan itu, nomor-nomor kendaraan di bus gitu. Zaman aku kuliah tuh ada bus 210 jurusan Grogol Rawamangun, 213 jurusan Grogol Kampung Melayu, 34 jurusan Tanah Abang, Pulau Gadung. Aku hafal tuh 26 bis tingkat Kalider Senen kayak gitu. Itu buatku nomor-nomor yang, dan bus-bus di luar juga masih menggunakan nomor-nomor itu 23 angka gitu. Ya aku pikir menarik juga kalau dibikin. Ya udah 954. Sebetulnya kalau mau dilihat secara teliti, 9 itu ada 9 essay pertama tentang sastra dan sejarah ya. 5 itu adalah telah saya terhadap sejumlah buku anak Betawi dan modernisasi Jakarta, bukunya Zaim tentang matinya seorang ateis, kemudian bukunya Kurnia Effendi Anak Katoji, buku Nirwan Kaki Kata. Aduh aku lupa betul nama. Berarti ada pengurus Wiro Sableng. Jadi memang itu apa? Ya kalau yang 4 terakhir adalah esai teater. Ardi Kresna Renata. Oh, Renata. Ya. Saya diminta untuk membuat Oh, iya. pengantar tentang buku dia, catatan tentang buku dia. Yang 4 itu 4 esai teater. Dan dari 4 itu saya kira ada 2,5 itu ada pertunjukannya teater 1. Selebihnya adalah saya tertarik istilah mempersoalkan kelisanan ya. Kelisanan itu kan satu ragam cakapan yang muncul dalam teks sastra maupun dalam panggung ya. Jadi kelisanan di atas panggung, bagaimana sih tokoh-tokoh teater kita itu berbahasa gitu dalam konteks panggung di Indonesia. Kan itu ada satu kecenderungan kalau kita menonton lakon-lakon terjemahan ya. Asrul Sani misalnya. Kalau Asrul Sani menerjemahkan naskah-naskah berbahasa Inggris ke bahasa Indonesia, dia dengan sangat ketat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi kalau orang seperti Suyatna Nirun menyadur misalnya katakanlah polponnya Ben Jonson itu dengan mencacah bahasa terjemahan dan memasukkannya ke dalam bahasa peranakan Tionghoa tahun 20-an. Kartoluak, dia menyadur Kartoluak dari polpon Ben Jonson misalnya menjadi Kartoluak. Itu buat saya pertunjukan dengan tingkat kelisanan yang bagus sekali. Itu pernah dipentaskan tahun 73 di TIM, dan saya menonton versi yang tahun 91 di Taman Mini. Jadi ihwal kelisanan di atas panggung itu kurang lebih sebetulnya apakah aktor kita atau tokoh kita itu berbahasa Indonesia dalam konteks bahasa buku atau bahasa sehari-hari seperti kita ngomong dalam obrolan seperti ini. Kan kalau kita menyaksikan sulih suara di drama-drama atau sinetron dari luar itu kan bahasa Indonesianya formal gitu kan. Dan kita menjadi ketawa. Dulu tahun 90-an tuh ada Little Missy ya, kalau Anda pernah nonton di TVRI apa di RCTI gitu. Itu sulihan bahasa Indonesia itu kaku dan bikin lucu. Tidak Alfredo kayak gitu loh. Jadi buat saya itu aspek
kebahasaan yang menurut saya menarik kalau itu dipersoalkan di atas panggung. Apakah tokoh Hamlet dalam teater Arifin C. Nur atau teaternya STB di Bandung atau Teguh Karya itu menggunakan bahasa Indonesia, atau dia menggunakan ragam cakapan Jakarta, atau dia menggunakan serapan bahasa tertentu yang dianggap setara dengan bahasanya Shakespeare misalnya. Itu persoalan yang menurut saya menarik dipersoalkan. Makanya ketika Lebur meminta saya menulis esai tentang teater, saya kemudian menulis itu tadi, ihwal kelisanan di atas panggung. Itu. Oh ya, soal esai teater Bang, kenapa kemudian teater satu lebih dominan di kumpulan ini? Oh iya. Itu siapa? Ya, biar beliau menjelaskan. Ya karena saya menonton pertunjukan teater satu dalam cukup banyak rentangnya ya. Misalnya ketika awal-awal tahun 2000 sampai yang terakhir mereka mentas di Salihara, saya ikut nonton gitu. Misalnya dia mementaskan saduran yang menurut saya bagus sekali, anak yang dikuburkan, body child itu, Sam Sepat, kemudian Aruk Bugat, itu adalah buat saya bentuk-bentuk pementasan teater satu yang terbaik ya. Tetapi yang saya tulis di sini adalah satu pementasan tentang ini Dunia Amir Hamzah, itu karya Iswadi ketika berkolaborasi dengan Ahada Imran, dipesan oleh Piti Bangsa Foundation di Jakarta. Kemudian dia pernah mementaskan, menyutradarai tepatnya pertunjukan apa kalau dalam bahasa Perancisnya Le Jus, Pembunuh yang Adil. Itu sebuah lakon tentang kelompok revolusioner di Rusia awal abad 20 yang kemudian diantara mereka berdebat karena mereka harus menembak tokoh yang penting, dianggap diktator dan sangat bernilai, tapi ada anak kecil kalau nggak salah di dalam kereta kuda yang sedang melintas gitu, kayak gitu. Terus satu lagi yaitu tadi visa. Jadi Iswadi pernah dan teater satu pernah mementaskan visanya Gunawan Muhammad ya di Salihara dari lakon yang ditulis oleh Mas Gun. Terus ya saya tentu saja menonton juga kelompok-kelompok yang lain, tapi kedekatan saya pada kelompok teater ini kemudian mendorong saya menulis kadang-kadang catatan pendek-pendek gitu, tapi untuk ini menjadi esai karena saya kira akan ada sesuatu kalau pengalaman menonton itu ditulis ya. Karena kan mencatat itu adalah pekerjaan yang tidak mudah ya. Orang lebih suka bikin postingan pendek-pendek, tapi menulis catatan pementasan itu kan satu yang lain. Itu berjam-jam gitu untuk mengumpulkan hasil pengalaman menonton dalam waktu yang singkat. Jadi memang hubungan pribadi saya dengan teater satu bukan ya dekat, dan saya mengikuti pementasan mereka cukup banyak itu ya, karena itu ada beberapa tulisan tentang teater satu dan pementasan Iswadi Pratama sebetulnya itu. Oke, terima kasih Bang. Nah, terkait 954, kalau teman-teman ada pertanyaan nanti bisa kita lanjutkan diskusinya setelah sesi tanya jawab saya dengan Bang Zen. Nanti buat teman-teman yang bertanya akan ada satu buku 954 untuk satu penanya yang beruntung. Teman-teman, bukunya juga dijual di sana dengan harga khusus 140.000 untuk 2 buku, bertanda tangan penulis, bisa foto bareng penulisnya. Oke. Tadi terpotong di data saya bacakan Bang. Bang Zen ini juga bekerja sebagai kurator gagasan di komunitas Salihara, anggota redaksi Yayasan Lontar, dan redaktur situs Kritik Sastra Tenggara. Tuh, maksudnya obrolan kita sore hari ini mungkin bisa
ke beberapa hal kalau ada yang bertanya ke Bang Zen. Tapi khusus sekarang kita pindah dulu ke rahasia kesaktian Raja Tua. Nah, ini karya terbaru Bang Zen. Kita silat. Buku ini oleh Tempo menjadi salah satu buku yang direkomendasikan awal tahun kemarin. Saya kira karena saya belum membaca yang menjadi penerima penghargaan Tempo ya Bang ya. Buku ini memang layak untuk menjadi salah satu buku yang direkomendasikan. Saya juga termasuk mungkin orang yang salah satu buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca oleh teman-teman. Karena apa ya? Di dalam buku ini Bang Zen sebenarnya menceritakan mitologi, dongeng, mitos, cerita rakyat dan sejumlah hal tentang Tubaba, Tulang Bawang Barat, sebuah kabupaten di Lampung ya Bang ya, Kabupaten Baru. Ditulis dengan pola cerita berangkai, 1001 malam atau cerita berkait gitu. Bang Zen menyebutnya omnibus, dengan tokoh utamanya Marhala dan perempuan kesayangannya Nirmala. Jadi pola cerita ini si Marhala adalah seorang tukang cerita, tukang dongeng gitu. Diwariskan oleh bapaknya gitu, bahwa bapaknya punya kemampuan yang luar biasa sebagai pencerita, kemudian terwariskan oleh anaknya si Marhala gitu. Jadi tokoh Marhala adalah seorang lelaki nyaris tua, nyaris di atas 50 tahunan, kemudian menemukan kembali cinta pertamanya, kemudian dia mengabdikan dirinya seperti bapaknya di toko, dia di kedai apa namanya Bang? Kedai kopi apa gitu namanya? Ararat. Ararat, Ararat dia bercerita di situ sebagai pendongeng di situ. Begitu lebih kurang gambaran umum cerita di buku ini gitu. Untuk lebih lanjut nanti teman-teman bisa membaca langsung buku ini dengan harga khusus. Bang Zen, yang mau saya tanyakan adalah apa latar belakang penulisan cerita ini? Karena seingat saya ini juga Bang Zen termasuk salah satu dari sejumlah penulis yang terlibat penulisan awal ya Bang ya, dengan sejumlah seniman ya, tidak hanya sastra, ketika itu ada seni rupa, ada teater, ada lain-lain gitu, untuk dibawa ke Tubaba. Untuk menulis ulang, mengkreasikan dan segala macam kebudayaan di Tubaba untuk dieksplor dan di-share ke publik yang lebih luas gitu. Nah, Bang Zen termasuk salah satu penulis sastra ya ketika itu. 7 atau 9 orang ya Bang? 7 atau 9 orang waktu itu ya yang ikut. Ada Esa, ada Mimi, ada beberapa orang. Iya, ada Sula juga. Abrizal, Iswadi. Nah, Bang Zen menjadi salah satu penulis yang sangat panjang periode penulisannya gitu menurut saya dibanding teman-teman yang lain di angkatan yang sama gitu, dengan melahirkan rahasia kesaktian Raja Tua gitu. Nah, hal apa yang menarik sehingga Bang Zen kemudian memutuskan untuk menulis Tubaba dalam versi yang jauh lebih maksimal dibanding yang lain gitu, dan kalau tidak itu paling oke menurut Bang Zen untuk diceritakan? Ya, saya kira saya harus mundur ke beberapa saat ketika Bupati Tulang Bawang Barat Pak Umar Ahmad itu pada tahun 2015-2016 misalnya mengajak sejumlah seniman dari Jakarta dan Bandung untuk menulis sesuatu tentang Tulang Bawang Barat. Tubaba itu sebuah kabupaten baru tahun 2008 ya, dan bupatinya kebetulan Pak Umar Ahmad sekarang sudah berganti dan sudah selesai. Orang yang sangat aktif mempromosikan daerahnya untuk dunia yang luar, karena menurut dia Tubaba ini nggak dikenal dalam peta Indonesia, jadi dia harus promosikan agak keras gitu. Makanya dia meminta teman-teman sastrawan untuk datang ke Tubaba, sastrawan arsitek perupa dan teater gitu, untuk datang dan menulis tentang sesuatu dari sana. Makanya pada percobaan pertama itu sempat saat terbit satu buku kerja sastra yaitu Baba judulnya. Itu tadi ada Dia Nugra, ada AS Laksana, ada Nutila Amal, Iswadi, Esa Tegar Putra,
Langgeng Prima Arya Argadinata, terus ada beberapa nama lagi, 9 atau 11 orang. Nah kemudian saya bertugas menyunting naskah buku yang terbit yang waktu itu desain oleh Abrizal Malna. Tapi kemudian saya diminta, jadi saya belakangan diminta untuk sebetulnya ditantang, Anda mau nggak menulis sesuatu tentang Toba, tapi jadikan apalah bahan yang mungkin bisa dibaca orang. Nah waktu itu saya berpikir kalau saya hanya menulis ulang apa yang didapat dari Tulung Bawang Barat, dongeng-dongeng misalnya, menurut saya nggak terlalu tertarik gitu loh. Makanya kemudian oke, saya mau wawancara dulu. Saya datang ke sejumlah tiuh di Tulung Bawang itu. Tiuh itu tingkatnya seperti kelurahan atau perkampungan ya. Itu yang pemuka-muka adatnya itu rata-rata udah 60-70 tahun. Mereka menguasai khasanah dongeng tentang kejadian genealogi orang Tulung Bawang misalnya. Kemudian invasi dari utara, Pagaruyung ke selatan ke Lampung, dan pembentukan masyarakat Tulung Bawang pada satu masa. Kemudian juga kekerabatan orang Lampung dengan Kerajaan Banten, Sultanan Banten, yang bercorak Islami gitu. Sementara sebelum itu ada satu masa ketika Hinduisme dan Buddhisme juga muncul sebagai kesadaran religius orang-orang setempat. Jadi memang dongeng-dongeng itu sendiri warnanya banyak sekali. Ada yang agak animistik gitu, ada yang bercorak Islam, ada yang bercorak Hindu, Buddha. Ya saya ambil aja semua bahan itu dari orang-orang tua yang kadang sangat lancar ya bercerita tentang dewa-dewa gitu atau orang-orang sakti. Yang unik itu misalnya di Tulung Bawang itu ada satu klaim mitologis bahwa untuk membentuk kerajaan di Tulung Bawang itu, kerajaan Tulung Bawang itu adalah kerajaan yang diakui sebagai kerajaan yang lebih tua dari Sriwijaya, tetapi nggak ada bukti arkeologis dan historisnya di Tulung Bawang. Iya, jadi tumbuh dalam aspek itu tadi, ingatan atau mitologi orang-orang setempat. Kalau dicari atau dilacak bukti arkeologisnya itu belum ketemu sampai sekarang. Makanya itu dianggap sebagai kerajaan yang lebih tua dari Sriwijaya, dan mereka punya semacam hubungan dengan Cina. Untuk membentuk satu kerajaan Tulung Bawang itu mereka harus meminta persetujuan dari Kaisar Cina. Itu kan aspek politik yang sekarang tuh juga terjadi. Bagaimana bisnis itu harus ke Cina dan seterusnya. Saweri Gading juga punya hubungan dengan Cina dan seterusnya. Jadi aspek invasi Mongol, kebudayaan Cina ke Asia Tenggara, hasilnya itu macam-macam. Dalam konteks Tulung Bawang ini itu tadi, bagaimana mereka mendaku bahwa mereka punya hubungan genealogi atau kesejarahan dengan kekaisaran Cina di daratan kayak gitu. Nah, cerita dan dongeng itu ya saya kumpulkan dalam rekaman dengan HP sebetulnya. Banyak sekali. Ya, ada sekitar 6 atau 7 narasumber, dan dari situ saya mulai, setelah pulang waktu itu 1 pekan saya untuk wawancara. Sebenarnya bolak-baliknya berkali-kali, tapi untuk wawancara itu 1 pekan gitu, seminggu. Setelah itu saya mulai mendudukkan, ini mau diapain. Akhirnya ya itu saya pilah-pilah tentang genealogi. Ada satu cerita tentang yang turunlah ke bumi. Si Lampung, Itu genealogi orang Lampung. Jadi orang Lampung itu percaya bahwa generasi pertama orang Lampung itu diturunkan di Gunung Pesagi. Jadi Gunung Pesagi itu sebuah gunung tertinggi di Lampung Barat yang dipercaya sebagai asal muasal orang Lampung dari berbagai suku, baik itu yang Sebatin maupun yang satu lagi istilahnya, pokoknya yang pesisir dan tengah tuh itu asal muasal atau genealoginya sama orang dari Gunung Pesagi itu. Dan
puak-puak di di Tulung Bawang tuh ada Tegamoan, ada beberapa nama gitu. Itu juga awalnya adalah berkerabat satu sama lain. Jadi pola-pola kekerabatan puak-puak di Nusantara itu sebetulnya terjadi atau tercipta bukan hanya mereka kalau dilacak gitu, itu sebetulnya satu yang berbeda itu sebetulnya awalnya adalah sesuatu yang berbeda-beda itu awalnya adalah satu. Saya ingat ketika saya pernah ke Tentena di Sulawesi Selatan, ketika setelah kerusuhan tahun 2001 itu ada satu daerah di Tentena, kami naik ke atas ke gereja gitu. Ada sebuah batu yang dipercaya sebagai batu pemufakatan suku-suku di Sulawesi itu, di Palu. Jadi apakah itu yang kemudian beragama Kristen atau beragama Islam awalnya dari nenek moyang sama. Mereka mengembara ke utara, ke selatan, ke seluruh penjuru mata angin, ya menjadi Kristen, menjadi Islam, menjadi agama-agama lain. Tapi ketika konflik horizontal terjadi, mereka bunuh-bunuhan sampai. Jadi kalau Anda datang tahun-tahun 2001 di Tentena atau Palu itu, lanskapnya kayak gini, jalan lurus gitu, kiri kanan rumah habis tinggal abu-abu gitu loh, lantai yang terbakar gitu, gosong, rumahnya habis, sekelilingnya tuh pohon-pohon yang meranggas karena dibakar. Jadi situasi kekerasan horizontal yang merembet, ya gitu tadi, antara yang merasa beragama Kristen dengan beragama Islam. Padahal ada satu situs di Tentena itu, mereka sebetulnya berasal dari nenek moyang yang sama. Ya kalau ditarik lebih jauh lagi, ya, semuanya adalah anak cucu Adam. Di Lampung juga terjadi kayak gitu. Genealogi mereka. Ada tadi clear. Jadi buat saya itu genesis ya. Genesis sebuah suku itu selalu menarik. Kan kalau kita baca studi antropologi itu kan selalu ada yang menarik. Ada yang satu suku yang merasa dia dari awan, suku itu lahir dari awan, kemudian ada yang dari burung. Kalau orang Dayak dan orang Indian tuh kalau mereka meninggal, arwah mereka kembali menjadi burung kan. Makanya aspek itu penting untuk reinkarnasi dan lain-lain. Nah di Tulung Bawang tuh ada juga dongeng yang mempercayai bahwa mereka sebetulnya asal mereka tuh dari awan. Satu dewi yang kawin dengan manusia biasa itu. Macam Nawang Wulan yang kawin dengan manusia, terperangkap dalam hidup dunia yang keras, kemudian kembali lagi ke alam dewa-dewa. Jadi aspek legitimasi teologis hidup di alam yang fana ini tuh selalu ada legitimasi ilahinya, bahwa mereka sebetulnya dari keturunan dewa-dewa. Nah itu kemudian campurannya, maksudnya sebuah adukan dari berbagai sumber ya. Ya ada soal tuan ukur ya, kalau Anda baca tuan ukur itu sebetulnya ada satu. Jadi dulu abad 19 pertengahan gitu, sangat ilmiah ini. Itu daerah-daerah di Indonesia itu dipetakan oleh kartografer Belanda ya. Mereka membuat peta kolonial dengan cara bukan dengan satelit seperti sekarang, tapi ya mengukur setiap daerah. Tentu saja sebelumnya dengan imajinasi ya. Makanya kalau Anda lihat peta-peta abad 18, 17, malah yang lebih awal Portugis itu, bentuknya kan aneh-aneh, bentuk Pulau Jawa, Kalimantan tuh mencong-mencong. Tapi makin kesini karena ada satelit makin presisi kan. Nah tahun-tahun 1800-an atau pertengahan itu orang-orang Belanda membuat peta koloni-koloninya itu dengan cara itu mengukur. Jadi ada istilahnya juru ukur yang bekerja, asistennya banyak sekali. Asistennya orang-orang lokal gitu. Yang mereka mengukur tempat-tempat dari satu tempat ke tempat. Misalnya tulok betung mereka ukur gitu, tulang bawang mereka ukur sendiri, terus dibikin peta. Nah itulah peta yang kemudian digunakan. Ada dua kepentingan di samping untuk demografi penduduk dan lain, itu penguasaan juga, penguasaan hasil hutan, kemudian penaklukan
Karena kan kalau dibikin peta akan ketahuan pasukan Belanda dari selatan ya, dari Teluk Semangka itu merangsek Raden Inten II itu, karena petanya bisa udah terbikin gitu loh. Jadi pada masa itu pembuatan peta oleh Juroku itu kepentingannya untuk kepentingan kolonial sebetulnya, untuk memudahkan penaklukan daerah-daerah yang masih dianggap masih melawan. Karena kan sampai abad 20 awal terakhir perang Bali ya 1908 itu. Setelah itu kan selesailah semua perlawanan lokal di Hindia Belanda ya. Kecuali itu tadi mileniarisme, gerakan petani yang kecil-kecil. Ya tentu saja di Ponorogo salah satu bagian dari gerakan mileniarisme di Jawa ya. Tapi yang kecil-kecil lu banyak. Awal abad 20 itu di Jakarta, Entong Gendut misalnya, itu kena pajak. Di Ciampea, ada lagi di Cimacan, di Mustafa dan seterusnya. Gerakan Saminisme juga. Itu kan sebetulnya gerakan mileniarisme yang muncul setelah pada satu ketika semua perlawanan lokal di Hindia Belanda ini dihabisi. Jadi aspek-aspek historis tentang tukang ukur tuh, ya misalnya saya baca sedikit-sedikit Bidragan ya, Bidragan tuh majalah berbahasa Inggris dan Belanda yang sampai sekarang itu masih terbit Brill sekarang penerbitnya. Sebagai sumber aja, sebagai sumber data yang menurut saya agak menarik. Ya bukan agak menarik banget, karena kita bisa ngapa-ngapain dengan sumber yang aslinya sebetulnya laporan laporan seorang juru ukur yang bekerja di Tulang Bawang untuk pemetaan koloni masa itu. Ya yang lain-lain misalnya yang lebih kemudian itu yang paling modern ya. Ada dongeng, ada tukang ukur, ada penangkaran buaya, Sirdam Merujungan, harimau ya, perseteruan manusia dengan harimau itu sampai abad 20 awal. Kalau Anda buka arsip-arsip di Leiden itu, versi online-nya banyak, itu pasti ada foto kayak gini, beberapa pemburu dengan topi kontrolir gitu, terus di tengahnya itu ini, di depannya harimau yang sudah mati tergeletak gitu, kadang kepalanya diinjak, jadi mereka berjaya gitu loh, dengan senapan bulu Mauser yang panjang, laras panjang. Mereka bangga sekali itu bisa membunuh harimau. Tapi buaya juga kayak gitu. Jadi aspek penaklukan koloni itu berlangsung pada dua tingkatan, manusia dengan perang terbuka yang menimbulkan atau memunculkan pahlawan-pahlawan lokal, tapi juga binatang-binatang. Dalam konteks Lampung itu harimau dan buaya. Gitu. Jadi aspek-aspek kayak gitu tuh menurut saya secara bukti kesejarahan tuh menarik, tapi sebagai cerita itu akan punya ini lagi, punya aspek yang lain lagi untuk digarap. Terima kasih Bang Sen. Oh ya, sebelum lebih lanjut ya, Rama, kita geser biar teman-teman di belakang bisa maju. Yang di dalam kalau mau minum ada di belakang ya. Terus ada gorengan masih ada sisa. Ada buku juga di sana. Ada buku dengan harga khusus. Pertanyaannya ditahan dulu ya, karena masih banyak pertanyaan-pertanyaan dari saya untuk memantik buat teman-teman untuk bertanya ke Bang Sen. Rahasia kesaktian Raja Tua menurut saya memang cerita yang menarik, menceritakan ulang mitologi, dongeng, cerita rakyat dan segala macamnya dalam versi yang segar gitu. Ironinya dapat, olok-oloknya kerasa gitu. Jadi rasanya kita punya satu paman lagi nih. Paman Zen namanya. Kalau teman-teman membaca Madasya ya, jadi ada Paman Zen juga ini. Paman Raja Tua. Paman Raja Tua. Bang, artinya kan begini Bang, ketika menggali ulang cerita-cerita rakyat semacam itu, tantangannya kan ada cerita yang sama dari satu daerah yang lain gitu, atau karena tiap wilayah kadang-kadang kan punya versi sendiri-sendiri tentang satu peristiwa gitu. Nah, bagaimana Bang Zen memadatkan
menjadi segini jumlahnya, terbatas gitu, sehingga apa namanya, sejumlah hal tentang Tubaba rasanya juga terwakili gitu. Nah, Ya. upayanya bagaimana? Karena kan sangat variasinya sangat banyak gitu biasanya. Nah, hal-hal apa aja yang diambil gitu? Dan kemudian bagaimana Bang Zed mengolah itu menjadi cerita yang menjadi segar gitu? Ya itu tadi sejak awal saya merasa kalau saya hanya menulis ulang, kan sebelum buku ini terbit saya membaca juga beberapa buku yang sama kurang lebih ya, misalnya Pertualangan Raden Jambat itu versinya banyak, tapi yang dikumpulkan oleh Badan Bahasa atau Pusat Bahasa tahun 90 itu ada juga 84. Itu satu versi, 4 versi Raden Jambat yang ditulis berdasarkan dongeng lisan atau warahan orang-orang di Lampung. Kemudian ada juga soal mitos-mitos. Jadi gini, kalau dalam dongeng-dongeng di Nusantara ini kan ada mitos kurang lebih motif sayembara ya. Jadi sayembara itu selalu gini. Selalu ada ya. Misalnya ada seorang putri yang ingin menikah karena dia dari keluarga yang sangat terhormat, ningrat gitu, maka dia meminta ada sayembara. Kan sayembara itu fungsinya sebetulnya bagaimana si putri cantik dan bangsawan ini memilih lelaki terbaik untuk dirinya. Jadi aspek sayembara itu yang penting adalah bahwa seorang gadis dari keluarga terhormat mau memilih. Jadi bukan dijodohkan, dia memilih siapa yang dianggap paling baik untuk dia. Jadi bukan dipilihkan oleh orang tuanya. Jadi aspek sayembara itu penting diingat bahwa itu sebetulnya memberi otoritas penuh kepada perempuan, gadis perempuan untuk memilih jodohnya, bukan sebagaimana dalam tradisi Minangkabau mereka dijodohkan dengan laki lain. Sayembara itu fungsinya sebetulnya gitu, untuk menentukan siapa laki terbaik untuk seorang gadis. Makanya dalam dongeng-dongeng Nusantara itu banyak sekali variasinya. Nah, salah satu yang menarik di Tulung Bong itu variasinya adalah ada cerita namanya Minak Melaka. Jadi Minak Melaka itu begini. Dia datang dari Semenanjung sepertinya. Dari namanya tuh artinya dari luar Indonesia. Kalau sekarang dari Semenanjung itu arti Malaysia lah. Kemudian dia ingin memperebutkan satu putri yang cantik ini, yang sudah menolak banyak sekali pemuda tampan dan satria gitu, tapi selalu gagal. Makanya dibikinlah sayembara, karena tidak ada yang, kalau di cerita ini sayembara menggeser arah bahtera dari utara ke selatan. Sayembara itu didirikan di mana? Tapi oleh Cara ID. oleh si penulisnya kemudian diubah menjadi membuat sebuah danau. Nah, motif danau lemak lembu, kalau di lemak lambu di Lombong tuh ada. Jadi dia minta dibikinkan laut, tapi yang jadi hanya danau, makanya dianggap batal. Ya sama seperti Sangkuriang dengan Dayang Sumbi atau tempat lain. Meskipun ini aspek Oedipus kompleknya nggak ada, jadi memang murni persaingan antar pemuda dengan untuk merebutkan gadis. Jadi satu rekayasa untuk membatalkan itu tadi keberhasilan seorang pemenang. Seperti dalam Loro Jonglang kan muncul juga kayak gitu. Ketika Bandung Bondowoso berhasil membuat hampir 999 candi, karena Loro Jonglang nggak suka karena orang ini dianggap negatif, antagonis, maka dibikinlah rekayasa pagi gitu. Ada lesung dipukul-pukul, kemudian ayam berkokok, matahari terbit, maka batallah semua keberhasilan itu, dianggap gagal gitu. Dalam Minak Melaka juga ada kayak gitu, meskipun rekayasa paginya dibikin lebih drama, ada semacam Teater ya? matahari sebesar tampal raksasa yang dibikin dari kain, ada api, ada asap gitu, supaya kelihatan pagi yang bangkit, matahari yang bangkit dari bibir bumi gitu. Jadi aspek-aspek itu kan kalau dibikin lurus-lurus saja, kalau saya sih nggak menarik. Buat saya nggak menarik, makanya dibikinlah. Kalau orang menulis ulang sebuah hasanah itu kan artinya dia
bersoal dengan hasanah itu kan. Kalau dia kalau para pencerita yang baik hati gitu kan, dia akan menceritakan lurus-lurus aja sebagaimana sebagaimana aslinya. Tapi seorang pencerita modern menurut saya punya kepentingan mencemari yang dianggap baik itu dengan itu tadi. Banyak hal yang bisa dimasukkan ke dalam itu tadi, ke dalam sebuah hasanah atau cerita yang dianggap sudah menjadi baku gitu loh. Jadi fiksi modern dalam hal ini adalah sebuah rekayasa untuk, dalam tanda petik misalnya, membuat baru apa-apa yang sudah dianggap mapan, sudah selesai. Maka orang misalnya dengan memainkan sudut pandang penceritaan misalnya, atau memasukkan tokoh lain yang tidak ada sama sekali dalam hasanah setempat, atau dia membuat itu tadi, main-main antara cerita dengan sejarah misalnya, mitos dengan sejarah, bolak-balik itu keluar masuk. Iya, jadi aspek-aspek permainan itu menurut saya harusnya bisa menjadi itu tadi, kepentingan atau keasikan seorang penulis sastra yang ya wataknya modern. Kalau enggak ya itu jadi jadi itu tadi dokumentasi biasa aja gitu. Saya kira iya, proyek kedinasan. Makanya perlu sudut pandang itu tadi, sudut pandang baru yang membuat hasanah itu menjadi paling enggak ada kesegaran kalau orang membacanya kembali gitu. Ya kan salah satu fungsi penulis menurut saya, dia harus memberi itu tadi, kesegaran atau kebaruan terhadap apa yang dianggap sudah mapan, sudah selesai, sudah klise gitu. Sebab kalau kita nggak bisa membuat itu menjadi lebih segar, ya itu sudah, yang bisa udah banyak gitu loh. Seberapa besar bang upaya yang bangsa lakukan, eksplorasi yang bangsa lakukan dalam teks ini dari kisah aslinya? Yang konteks ini ya? Iya. Ya, jadi ada awalnya tuh ceritanya udah jadi ya, udah 80% jadi lepas-lepas gitu. Lalu saya berpikir, ya kemudian ngobrol dengan pemesannya. Ini kan buku pesanan sebenarnya, dengan Pak Umar dan ada Sula waktu itu. Gimana ya? Akhirnya kan kalau dalam hasanah yang paling klasik itu kan ada yang kita sebut 1001 Malam kan. Jadi kalau kita baca terjemahan atau versi Inggrisnya misalnya, ya jadi aspek ada satu cerita yang menjadi pengikat dari awal sampai akhir gitu, Shahrazad dan Raja Syahriar. Tetapi di antara A sampai Z ini muncul cerita-cerita baru, cerita lain yang lepas sama sekali dengan kehidupan dua orang ini. Kan awalnya Syahriar itu membunuh semua permaisuri yang dianggap tidak layak buat dia, tapi oleh Shahrazad kemudian ditunda. Aspek pembunuhan itu ditunda, itu maksudnya jadi fungsi sastra sebetulnya menunda kematian dalam konteks 1001 Malam. Jadi hukuman mati itu ditunda dengan cara membuat cerita baru satu malam satu terus, dan raja selalu ingin tambahan satu lagi terus sampai 1001 Malam ternyata sudah punya anak 3. Begitu cerita berakhir anaknya sudah 3. Jadi aspek kebengisan seorang raja itu terlunakan atau terhapuskan oleh cerita, oleh sastra. Jadi aspek healing sastra itu ada di situ. Sastra menyembuhkan maniak, katakanlah begitu, seorang raja yang pada akhirnya dia tidak jadi membunuh Shahrazad, dan karena kasih sayang kemudian tahu anaknya udah 3 gitu, udah 3 tahun sudah beranak pinak. Jadi aspek itu loh, sastra menunda kematian. Nah, saya pikir ya saya ambil alih motifnya, bagaimana sih cerita-cerita yang berbeda ini dipegang atau
diikat oleh satu cerita. Makanya ada tokoh Marhala Syahrazadi dan Nirmala Cahya Indah itu yang itu tadi, dia ceritanya bergerak dari A sampai Z, tapi di antara itu dia punya cerita lepas-lepas yang aspek naratifnya tuh agak berbeda satu sama lain. Tapi bahwa semua cerita itu paling tidak adalah sebuah bentuk cerita yang dilisankan, makanya itu terjadi dalam satu kedai yang namanya kedai Ararat atau dalam kesempatan yang lain. Tetapi memang problemnya saya kira begini, atau tantangannya kan cerita itu sebuah, kalau kita duduk begini bercerita itu kan artinya aspek kelisanannya kuat sekali. Makanya ada satu ketika sebuah penilaian yang agak menyaksikan kesastraan 1001 malam itu kenapa dianggap tidak setara dengan katakanlah misalnya Odysseus atau Iliad gitu. Rupanya itu menurut si penulis, saya lupa siapa gitu. Karena itu direkonstruksi dengan itu tadi, bahasa lisan. Jadi menurut mereka bahasa lisan itu kurang adekuat untuk menjadi ragam bahasa sastra. Makanya dia harus didudukan ke dalam bahasa tulisan. Nah, kisah-kisah dalam buku ini kan sebetulnya yaitu bentuk penulisan kembali cerita lisan menjadi dalam watak atau nalar itu tadi, cerita yang dituliskan kembali. Makanya kemudian dia tunduk kepada bentuk itu tadi, cara menulis yang sifatnya tulisan bukan kelisanan. Kalau dalam kelisanan itu kan aspek digresi ya, atau lanturan itu kan sangat mungkin. Jadi kalau Anda pernah mendengarkan Saibul Hikayat di Jakarta misalnya, itu mulanya atau di Bakaba di Sumatera Barat atau di tempat lain, juru cerita itu dari jam 10 malam sampai subuh dia bercerita panjang sekali, dan itu digresinya banyak. Dia bisa ngelantur kemana-mana itu loh, jauh. Kalau dalam pewayangan itu namanya goro-goro gitu. Jadi satu selak di mana kelucuan atau digresi atau lanturan itu bisa meluap kemana-mana. Nah, dalam cerita tertulis itu agak sulit dikerjakan kayak gitu. Jadi dia harus tunduk pada struktur itu tadi, struktur tulisan yang memang harus selesai pada lembar kesekian agar bentuknya bisa kelihatan gitu loh. Ya, Marhala harus selesai kisahnya ketika dia dibebaskan oleh polisi yang setelah dia diculik oleh dua anak muda Sinting itu dan seterusnya. Jadi lanturan itu bisa aja di tempat lain, tapi dalam versi lisan, tapi dalam struktur cerita yang tertulis dia harus direm gitu loh. Kan ada juga orang yang bikin lanturan kemana gitu, itu bisa aja, tapi dalam konteks bentuk yang bukan baku, maksudnya tertulis seperti yang ada dalam buku ini, ya dia harus duduk gitu, harus ditata, nggak boleh banyak-banyak juga ngelanturnya gitu. Ya kan misalnya aspek lanturan di sini ada misalnya ketika tokoh Pak Tua yang pemilik kedai itu menceritakan Pak Tibar itu menceritakan kisah dia dengan ayahnya si Zahid Ahadiyah itu. Dia mengambil tokoh mengambil alih sudut pandang ayahnya. Itu main-main aja sebetulnya kan. Tapi itu sebuah lanturan yang meskipun tidak berkaitan dengan cerita Lampung tadi, tapi dia punya kaitan dengan cerita si Marhala sebagai juru cerita itu. Saya kira sikap ini harus diambil, karena kalau enggak sebuah fiksi yang berpretensi modern itu akan kemana-mana gitu loh. Jadi ya dia harus kan, kalau fiksi itu sebetulnya desainnya orang bikin bangunan gini, ya ini adalah kamar jendela. Kan kita tidak mungkin membuat lapangan tenis misalnya agak ke samping gitu. Dia harus pas sesuai ukuran rumah supaya ya tentu saja ada kurangnya. Kamarnya kecil misalnya, jendelanya hanya bisa segini, karena memang secara desain ya dia hanya mungkin segini. Dalam fiksi yang ditulis menurut saya itu ada juga, bukannya pakem, tapi
kepatutan agar setiap anasir cerita itu punya tempat yang pas gitu loh. Kalau enggak nanti molor kemana-mana gitu loh. Tetapi dalam cerita lisan tuh mungkin orang punakawan tuh bisa cerita kemana-mana. Kalau Anda nonton Lenong misalnya, teater Hayat itu lanturannya bisa panjang sekali. Dan itu selalu ada tokoh-tokoh Banyolan yang dikirim dari kelompok-kelompok elit gitu. Misalnya siapa Mak Nori dengan Haji Bokir gitu, itu bisa panjang lanturannya. Sementara ceritanya tuh sedikit. Jadi aspek itu untuk memancing orang menonton lebih banyak itu, karena ada bintangnya, ada Omas misalnya, ada siapa gitu. Kalau dalam Lenong Betawi itu diperlukan untuk meraih atensi penonton lebih banyak. Sementara cerita dasarnya ya itu jago-jago yang tadi itu yang punya cerita sendiri gitu. Jadi aspek lanturan dalam sastra yang ditulis itu menurut saya penanganannya harus lebih ketat ketimbang dalam cerita lisan yang bisa berjam-jam gitu. Makanya aspek bentuk formalnya tuh harus dipegang, kalau enggak ya repot, karena ini kan tulisan gitu loh. Dia butuh kepastian berapa halaman, 210 misalnya. Kalau kebanyakan biaya cetaknya nambah kan mahal kayak gitu. Aspek ekonomi juga ada kalau mau dihitung-hitung, tapi poinnya sebetulnya fiksi harus sadar diri, harus sadar bentuk, dia harus merasa cukup dan selesai. Kalau enggak akan repot gitu. Tambah sore tambah asik ya obrolan kita. Oke teman-teman, kalau ada pertanyaan silakan diajukan ke Bang Zen terkait dua buku ini. Untuk termin pertama kita buka untuk dua penanya dulu kalau ada. 1, 2, oke. Silakan. Nope. Oke, sore Bang Zen, Bang Kotok. Aku ada beberapa pertanyaan. Yang pertama soal tadi Bang Zen menyinggung soal teater 1 gitu Bang ya. Dan aku menonton pertunjukan Mas Iswadi itu yang Semalam Masa Silam Mengunjungiku. Itu aku nonton di ISI. Tadi juga Bang Zen menyinggung soal bagaimana bahasa formal yang akhirnya dipakai begitu Bang dalam esainya Bang Zen. Nah, yang mau aku tanyakan di pertama gimana pandangan Bang Zen soal Masa Silam Semalam Masa Silam Mengunjungiku ini? Itu karena aku melihat apa yang dipakai Mas Iswadi adalah bahasa puisi sebenarnya kan Bang. Dia kan dari puisi gitu. Nah, cuma bahasa puisi ini bukan hanya diomongkan atau dikata-katakan, tapi juga diterjemahkan melalui tubuh para aktornya kayak gitu. Nah, aku pengen tahu bagaimana Bang Zen melihat itu. Dan di salah satu adegan dalam Semalam Masa Silam Mengunjungiku itu ada transisi peristiwa Didi dan Gogo gitu, punyanya Beckett ya kan Bang. Nah, itu kan juga menggunakan tidak Gogo dan sebagainya begitu. Nah, bagaimana Bang Zen melihat keformalitasan bahasa yang akhirnya dipakai juga oleh Teater 1 Lampung begitu Bang. Kalau menarik lebih jauh, apakah ada Bang? Ada semacam pengaruh mungkin dari televisi atau dari film yang akhirnya keformalitasan bahasa itu yang seharusnya berada di layar tiba-tiba di atas panggung begitu Bang. Karena akhirnya bahasa itu kan aku melihatnya ada migrasi dari film sebenarnya. Kalau aku melihatnya itu Bang ya. Itu yang soal Teater 1 Lampung. Dan yang kedua yang soal kesaksian rahasia Raja Tua ini, Bang Zen kan juga tadi bilang Kerajaan Tubaba ini kan orang-orangnya menganggap bahwa dia lebih tua dari Sriwijaya gitu Bang ya. Nah, aku mau tanya, apa kebutuhan orang hari ini begitu untuk mengetahui dan diajak menghargai cerita-cerita seperti mitos yang hadir di suatu daerah tertentu begitu. Dan apa yang
orang-orang dahulu lakukan untuk menciptakan cerita-cerita itu gitu bang, dampaknya. Dan kenapa akhirnya gaya penceritanya harus omnibus begitu. Itu dari aku. Terima kasih bang Jen. Selamat sore Bang dan kawan-kawan sekalian. Perkenalkan saya Samsir, saya dari Buton, saya jauh-jauh datang di JBS. Karena saya belum baca bukunya, tapi saya tadi ada beberapa hal yang menarik terkait buku yang kedua, Rahasia Kesaktian Raja Tua, karena itu datanya tadi dari cerita-cerita rakyat, dongeng, dan disampaikan secara lisan kemudian di rekonstruksi ulang. Ada tadi Bang Zen menyampaikan bahwa memang penulisannya itu memang tidak bisa secara full untuk menuliskan kembali. Takutnya bawaannya bukan lagi cerita fiksi, jadi nanti takutnya cerita fakta, jadinya dongeng juga kan, karena itu. Tapi begini Bang, ada beberapa kata tadi yang disampaikan, dan itu kan sifatnya kan lokalitas, cerita-cerita rakyat itu kan lokalitas yang berhubungan dengan Lampung tadi. Ada beberapa yang seperti ngelanturnya itu seandainya kalau diubah lokalitasnya begini. Saya ambil contoh tadi, saya lupa abang contohkan. Contoh begini, lokalitasnya kita tahu di Samarinda, contohnya di Samarinda itu kan teridentifiknya dengan sungai. Tiba-tiba ada suatu tempat begitu kita ganti dengan laut, itu kan pasti pembaca hilang makna lokalitasnya untuk suatu cerita wilayah itu tadi. Jadi bagaimana ini supaya tidak menghilangkan pemaknaan lokalitas dari itu, tapi fiksinya juga iya dapat betul gitu. Soalnya begini, saya teringat saya pernah membaca esainya Atiu itu tentang membaca dan memilih sastra. Di situ ada satu esai menarik sekali tentang salah paham tentang menilai sastra, kalau tidak salah itu tentang puisi. Ada beberapa kata, contoh itu saya lupa puisinya siapa, Helvetiana Rosa atau Gunawan Muhammad, tentang ada satu kata salju. Itu para peserta penataran sastra di situ jelaskan, para peserta penataran sastra itu dia memahami makna puisi itu kacau, keliru sekali. Dan gara-gara ada beberapa frasa itu, dan memang tidak identik dengan di Indonesia gitu. Itu identiknya kan umpamanya ke bahasa-bahasa luar. Seperti itu. Mungkin itu. Terima kasih. Oke, sebelum Bang Zen lupa, langsung saja dijawab Bang. Ya, untuk Robi ya, yang saya menonton tadi malam masa setelah mengunjungi itu di Salihara, versi yang menurut saya mungkin agak berbeda dibanding yang Robi tonton di isi. Ya ini kalau bahasa itu semacam bukan pengembangan tapi satu pengolahan bentuk teater non realistik yang elemennya itu sebetulnya kan kalau kita membaca atau Anda sempat menonton sebelum itu ada ini Nostalgia Sebuah Kota yang pernah diproduksi Teater 1. Jadi itu aspek teater eksperimental itu muncul di situ. Jadi puisi, bahasa yang puitis itu digunakan untuk tenaga kata-kata aktor di atas panggung, dan tentu saja bukan sebagaimana lakon realis yang kita kenal, orang bersaut-sautan misalnya Malam Jahanam misalnya, atau Naskah Siapa gitu yang realistik. Itu kan kelihatan interaksi tokoh satu dengan tokoh lain membuat konflik terbangun gitu, ada plot yang berjalan gitu, alur cerita yang bergerak karena konflik kepentingan di antara dua tokoh. Nah, dalam lakon-lakon yang digarap Iswadi yang Nostalgia Sebuah Kota dan kemudian yang terakhir ini, menurut saya aspek monologis itu jauh lebih kuat ketimbang dialogis, karena setiap tokoh dalam pentas itu kan tidak katakanlah tidak bersinggungan secara langsung, secara emosional dengan tokoh lain. Mereka justru bersenandika gitu, bermonolog yang pada akhirnya membangun suasana puitis bukan hanya dari
kata-kata dalam tuturan itu kan bahasa yang diusahakan sepuitis mungkin, tapi juga lewat permainan cahaya, kemudian tata panggung, orang membawa payung misalnya, cahaya yang remang-remang dan seterusnya. Jadi tetapi yang belakangan ini menurut saya yang di malam masa silam mengunjungi itu berbeda ikatannya dengan yang Tanjung Karang tadi atau Nostalgia Sebuah Kota. Itu kan satu lanskap kota yang khas di Lampung ya, daerah pesisir yang konturnya itu agak berbukit-bukit, itu topografinya berbukit-bukit. Sementara ya ada soal cinta, rindu dan lain-lain, hubungan antar manusia di kota itu. Tapi dalam konteks yang terakhir menurut saya lebih banyak campuran itu tadi nasir formal yang ya mungkin Iswadi ingin lebih banyak mendesakkan itu tadi gado-gado ke dalam pentas itu. Artinya kita tahu di situ misalnya ada sambungan dalam tanda petik itu apa yang pernah di Nostalgia Sebuah Kota, tapi juga Robi sudah sebut tadi Gogo itu kan Waiting for Godot dari Beckett ya. Jadi ada aspek campur-campur yang terlalu banyak sehingga fokusnya menurut saya menjadi bergeser gitu. Dengan kata lain, ikatan antara unsur-unsur yang ingin dimasukkan ke dalam pentas itu menjadi lebih kendor ketimbang apa yang dikerjakan dalam Nostalgia Sebuah Kota. Itu poinnya sebetulnya kalau buat saya di situ, Rob. Kalau soal apa Rob sebetulnya? Iya, bahasa ya. Menurut saya begini, lakon-lakon yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia itu punya problem. Pertama, lakon itu terjebak dalam formalisme bahasa Indonesia ya. Jadi kalau Anda pernah baca lakon-lakon yang diterjemahkan oleh, katakanlah misalnya Trisno Sumarjo, lakon-lakon Shakespeare atau Astrosani, itu kita membaca naskah itu dengan perspektif bahasa Indonesia yang baik dan benar, bahasa sastra. Dan itu kemudian turun ke dalam lakon-lakon dia yang di mahkamah misalnya, atau saya ambil film ya. Kalau Anda nonton naskah film, skenario film yang dikerjakan Astrosani misalnya apa? Naga Bonar misalnya. Kalau Naga Bonar itu kelihatan desakan kelisanan medannya itu kelihatan sekali, sehingga aspek formalnya itu teracuni oleh kelisanan Naga Bonar, anak Medan tadi, Raja Copet tadi kan. Atau misalnya siapa tokoh Batak yang apakah saya datang kepada seorang saudara yang main catur itu kan warna Bataknya masuk lagi. Jadi bahasa Indonesia yang formal itu kemudian diserang gitu, diracuni dengan kelisanan dari Medan, dari Batak, dari aspek bahasa Indonesia yang resmi. Tapi kalau Anda menonton film dia Bintang Kejora misalnya, Anda bisa bayangkan bagaimana mungkin di sebuah desa di Gunung Kidul seorang tokoh berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Tokoh itu diperankan oleh Rini S. Bono dan Iklan Negara almarhum. Itu kan gak masuk akal. Orang di Gunung Kidul kan menggunakan bahasa Jawa gitu. Jadi aspek imajinasi bahasa Indonesia ya sebagai bahasa nasional itu muncul sangat kuat dalam lakon-lakon terjemahan berbahasa Indonesia tahun-tahun bahkan hingga sekarang. Tapi ada kecenderungan lain yang menurut saya lebih menarik. Bagaimana kelompok-kelompok teater modern itu menyadur. Menyadur itu artinya mengalihkan itu tadi naskah asing ke dalam dudukannya itu budaya setempat. Ya Rendra misalnya membuat Brother Karamazov itu ke dalam perampok misalnya. Atau dulu teater koma pernah mementaskan di Rauber itu dalam lakon budaya Batak. Kemudian itu tadi saya sudah sebut studi klub teater Bandung itu menyadur ke dalam bahasa Melayu Peranakan atau Melayu Kengpo. Jadi aspek kelisanan itu masuk ke dalam panggung dan itu menjadi keresmian bahasa Indonesia, bukan lagi tercemari tapi ditata ulang dengan satu yang lebih lentur itu loh. Karena kalau kita nonton sinetron atau itu tadi saya sebut Little Missy itu kan bahasa Indonesia formal dan berjalan seperti dalam sebuah buku itu loh, bukan dalam kehidupan manusia seperti sekarang. Kalau kita ngobrol gitu dalam kehidupan kita sehari-hari
kecuali di ruang seminar itu yang resmi, kita kan ngobrol bukan dengan bahasa Indonesia yang formal, tapi ya bahasa ada warna Medan, ada warna Buton, ada warna Betawi. Jadi kelisanan itu menjadi semacam pengaya atau adukan yang pada akhirnya membuat keresmian bahasa Indonesia itu tertata ulang, dan buat saya itulah satu bentuk pembangunan yang paling masuk akal kalau kita mementaskan naskah-naskah dari asing atau disadur ke bahasa Jawa. Apa ini kerjakan oleh teater Solo itu namanya Gidak-Gidik misalnya. Jadi aspek formalnya tuh dipegang tapi bahasanya dimasukkan bahasa Jawa. Itu menurut saya bagian itu tuh menjadi persoalan dalam esai yang saya tulis juga, bahwa sebetulnya orang berbahasa Indonesia itu untuk apa dalam panggung seperti itu gitu. Apakah untuk melayani imajinasi Indonesia sebagai rumah bersama ya, sebagai sebuah komunitas imajiner yang mempersatukan siapapun, atau apa gitu loh. Tapi memang untungnya begini, kalau ditulis dalam bahasa Indonesia itu bisa ditonton oleh orang dari Papua sampai dari Sabang gitu loh. Itu bahasa Indonesia sama gitu loh. Meskipun begitu dia didudukan dalam setiap kota itu akan berlainan satu sama lain. Lakon-lakon Shakespeare itu kalau dipentaskan dalam teater yang ada di Aceh, ya, di Palangkaraya atau di Bau-Bau atau di Jayapura atau di Bali, itu akan punya warna yang menurut saya sama sekali berbeda, satu sama lain berbeda, karena aspek itu tadi, adaptasi atau penyaduran yang bekerja di dalamnya. Kalau menggunakan formalisme seperti yang dikerjakan oleh Susani, itu semua tempat bisa. Kalau Anda datang ke Bank Naskah DKJ, itu selesai semuanya, naskah berbahasa Indonesia udah beres. Tapi begitu di Taman Sutradara, menurut saya itu akan lain lagi. Setiap saudara punya itu tadi. Kalau saya mau kasih contoh, Iswadi itu mengerjakan satu saduran yang menurut saya berhasil, The Buried Child tadi, Sang Siapa itu ke dalam lakon anak yang dikuburkan dalam versi Lampung tahun 90-an, bagaimana incest di dalam keluarga itu, kemudian aspek meruntuhnya ekonomi masyarakat setempat, agresi pabrik dan pembangunan gitu. Jadi soal-soal yang ada di Amerika pada tahun 70-an tuh atau 60-an ditransfer ke dalam situasi Lampung pedesaan tahun-tahun 90. Jadi buat saya adaptasi itu jauh lebih masuk akal untuk mendudukan lakon asing ke dalam bahasana teater modern berbahasa Indonesia. Gitu. Untuk pertanyaan kedua, apa tadi ya? Iya, soal lokalitas. Karena gini, sesuatu yang lokal itu kan sebetulnya bukan dia autentik atau dia khas untuk dirinya sendiri, tapi juga itu bisa terjadi di tempat lain. Motif itu tadi, Oedipus kompleks misalnya, itu kan terjadi di Yunani kuno sampai di Sangkuriang. Tapi kenapa kemudian atau di tempat lain, aspek rekayasa membatalkan sayembara itu ada di banyak tempat. Teka-teki ya, riddle itu kalau dalam drama Yunani itu muncul di banyak tempat, di tempat lain. Makhluk apa yang ketika pagi kakinya 4, tengah hari kakinya 2, sore hari kakinya 3. Itu kan ada di pertanyaannya dalam Oedipus. Ya, jawabnya manusia. Pagi hari dia merangkak dengan 4, 2 ketika dewasa, 3 pakai tongkat gitu kan. Jadi aspek teka-teki dan lain-lain itu satu yang sifatnya lokal, tapi di variasinya tuh di tempat lain ada. Nah, laut atau sungai atau sesuatu yang khas daerah tertentu mungkin tidak bisa disalin atau digandakan untuk tempat lain. Buaya ya dalam konteks dan harimau dalam konteks kedalaman Sumatera itu adalah satu yang sangat khas. Makanya orang Minang menyebut harimau sebagai inya atau nenek, itu mbah kalau di Jawa, karena mereka menghormati makhluk itu sebagai penjaga hutan dan seterusnya. Nah, ya pengarang modern tuh harusnya
itu tadi merecoki atau mencemari apa yang dianggap sudah murni dan selesai. Karena itu fiksi modern harusnya bekerja seperti itu. Nah, tapi kan kemudian kalau dulu kenapa orang-orang tua itu membuat mitos seperti itu? Menurut saya salah satu yang penting untuk dipegang adalah yaitu tadi menjaga hutan alam agar tidak diagresi oleh manusia. Maka dibikinlah mitos hutan larangan misalnya. Siapa yang masuk hutan itu dia akan celaka dan seterusnya. Sebenarnya gitu, maksudnya jangan sampai kita menebang pohon itu pohon-pohon di dalam hutan atau menebang secukupnya aja. Jadi aspek mitologi atau mitos itu kan fungsinya merawat alam ya. Sekuat yang bisa yang dilakukan oleh mitos tadi. Tapi kan dalam abad kapitalisme kemudian semuanya batal kan. Mesin-mesin traktor atau cinsau itu masuk ke dalam hutan sampai tengah malam gitu digergaji semuanya. Jadi itu aspek hutan keramat tuh nggak ada lagi sebetulnya karena itu tadi kapitalisme dan kerakusan gitu. Nah mitos itu sebetulnya atau dongeng-dongeng itu fungsinya itu tadi membuat alam bertahan selama mungkin sejauh yang bisa dikerjakan oleh mitos itu. Tapi kan dalam masa sekarang ini semuanya bisa batal aja. Hutan-hutan adat mana ada yang tidak diagresi oleh apa kalau enggak oleh HPH, oleh transmigrasi tahun 70. Jadi di Lampung itu menurut orang-orang tulang bawang, tanah-tanah adat mereka itu pada tahun 60-70 itu harus diserahkan untuk transmigran dari Jawa. Jadi tanah adat mereka makin sedikit jumlahnya. Dari berapa ratus hektar tuh tinggal berapa 60 hektar. Karena itu harus direlakan untuk daerah transmigrasi. Kayak gitu. Jadi mitos adat itu mempertahankan dirinya dengan cara begitu. Dan gunanya kita menulis ulang itu adalah ia menampilkan ironi bahwa usaha ini menjadi sia-sia, tapi ya itulah sastra pentingnya. Kalau dalam hikayat 1001 Malam kan dia menjadi obat kan, sastra menunda kematian yang maniak seorang raja. Apakah sastra modern bisa begitu? Ya bisa aja kalau kita punya iman terhadap sastra. Kalau enggak ya batal aja, itu pekerjaan menulis yang biasa aja, yang rutin aja. Nggak ada maginya, nggak ada keramatnya gitu loh. Itu pekerjaan orang seperti mencangkul sama aja, menanam cabai gitu, sama itu. Tapi kan di sini orang punya, sastrawan itu ya punya itu tadi, iman terhadap pekerjaan dia. Kalau enggak, kenapa mempertahankan usia 60-80 tahun untuk menulis? Itu apa pentingnya gitu loh. Sama aja kenapa para petani bertahan sampai mati untuk bertani gitu, tidak mengerjakan yang lain. Itu karena kesetiaan atau pilihan keras kepala terhadap profesi yang dipilih, pada kesusastraan yang dikerjakan. Nanti lanjut ya Mas ya. Sebentar ya, kita maghrib dulu sebentar. Oke, kita coba pelan-pelan ya teman-teman. Sabar Bang. Pertanyaan tadi masih ada ya. Ini Bang, terkait seberapa besar gitu eksplorasi ya, misalnya apakah sungai misalnya di Kalimantan gitu, latarnya sungai, oleh si Pak penulis misalnya boleh nggak dia mengubah sungai, lanskap sungai menjadi laut gitu loh misalnya. Maksudnya konteks keluasan sebesar apa sih yang boleh dilakukan oleh si pengarang gitu, dan seberapa persen durasi yang memang harus dipertahankan gitu ya, lebih kurang ya. Ya kalau boleh saya pahami dari pertanyaan ini, sebetulnya kan seberapa kuat sih lokalitas itu atau ciri lokal sebuah katakanlah fiksi gitu, itu bisa bertahan atau dia bisa diganti dengan latar lain yang sama di tempat lain atau dengan latar yang berbeda. Ya sebetulnya kalau latar yang kuat itu latar yang bukan otentik tapi kuat, itu maksudnya dia punya karakter yang kuat, itu hampir tidak bisa disalin
atau tidak bisa dipindahkan ke tempat lain. Itu tadi saya bilang, misalnya aspek harimau dan buaya itu dalam masyarakat Lampung terus ke utara itu sampai ke nanti ada gajah di daerah lain, itu adalah satu latar yang sangat spesifik dan tidak bisa dipindahkan ke Sulawesi misalnya. Budaya sungai di Kalimantan tentu saja hampir tidak bisa disalin atau dipindahkan ke tempat lain, misalnya apa ke Timor atau Nusa Tenggara Timur. Sebaliknya budaya membuat sagu di Papua misalnya, latar itu menurut saya hampir tidak mungkin diganti dengan yang lain di tempat lain, orang memanen sagu dari pohon misalnya. Jadi anasir lokal yang kuat mestinya tidak bisa dipindahkan atau diganti dengan elemen yang lain dari tempat lain. Tetapi kalau mau dipadankan mungkin mirip-mirip masih bisa. Itu tadi dalam konteks adaptasi, dalam teater atau dalam sastra kan orang selalu mencari dudukan. Kan kalau orang mengadaptasi atau menyadur itu kan fungsinya dia mencari dudukan karya asli atau karya sumber itu ke dalam khasana yang sekarang dia pilih. Kalau dia pilih budaya Jawa, maka dia harus mendudukan kenapa tiba-tiba itu tadi dirauber menjadi perampok di tangannya Rendra misalnya. Atau kenapa tiba-tiba lakon Yunani Oedipus itu pakaiannya Jawa. Atau sama aja dengan apa yang dikerjakan Tadashi Suzuki misalnya, Elektra atau Dionysius itu dari Yunani pindah ke Jepang misalnya. Moral ceritanya itu tetap, tetapi spirit pemanggungannya itu berbeda. Apa yang dikerjakan Suzuki dengan Dionysius dan Elektra misalnya, itu hanya bisa dikerjakan oleh Suzuki, tidak bisa disalin oleh yang lain, bahwa naskah itu adalah aslinya dari Sophocles dan dari Yunani klasik, itu satu yang di tempat lain diadaptasi juga gitu. Jadi aspek adaptasi itu penting karena dia memberi itu tadi dudukan baru terhadap sesuatu budaya atau moral cerita yang aslinya kita udah pahami bersama itu. Apakah itu mitos Oedipus kompleks atau motif anak mengawini ibunya, atau anak membunuh ayah untuk mengawini ibu misalnya, motif kutukan kekuasaan misalnya dalam Macbeth, itu kan motif yang ada di Yunani tapi diadopsi oleh Kurosawa misalnya dengan Lady Macbeth, dengan tokoh-tokoh yang Jepang, dan tiba-tiba kita lupa bahwa itu sebetulnya naskah Yunani, tetapi di tangan Kurosawa kita tahu Tone of Blood misalnya, dia itu jadi orang Jepang gitu loh, problem orang Jepang. Padahal problem dasarnya kan pengambil alihan kekuasaan itu kan kita udah tahu lah dudukannya kan naskah Barat, naskah Barat. Jadi aspek mencari dudukan baru dalam adaptasi menurut saya itu yang penting. Sejauh dia bisa masuk akal gitu sebagai bentuk baru, dia itu bisa jalan. Kalau enggak ya saduran tuh menjadi batal itu. Jadi ya harus dipertanyakan ulang. Oke, buku masih tersedia di belakang dengan harga 140.000 untuk 2 buku. Teman-teman juga bisa beli satuan ya. Oke, 2 penanya lagi. Ya, oke. Bentar, kita kabar dulu. Aku aja. Ini harus bertahan di ini ya, di kegelapan ya. Nyala. Bilang kakak nyalain lampu. Terima kasih. Nyala, Rinai. Ini hanya Nyalain lampu sini nambah sama apa, lampu dekat kamar komentar mandi aja, kak. bukan pertanyaan. Masalah terjemahan Asrul Sani tadi itu
mungkin ada persoalan dengan teks aslinya. Teks asli Shakespeare itu kan dalam bentuk puisi. Yang saya lihat itu terjemahan ya, terutama dalam bahasa Indonesia itu selalu bentuk prosa. Jadi mereka menerjemahkan teks Shakespeare bukan teks aslinya, tapi teks yang sudah dimodernkan dan diprosakan. Nah ini kan juga jauh ini ya, loncatan apanya jauh ini, loncatan estetikanya itu mungkin ya. Tapi kemudian ini folklore itu adalah asalnya sastra ya, sastra tertulis. Tadi yang disebut-sebut tadi itu semuanya folklore. Homer itu semuanya itu folklore karya dia itu. Cuma kemudian dituliskan kembali oleh para kalau dalam bahasa Inggris disebut para klasisis ya, itu ahli-ahli Yunani kuno dan Romawi kuno ya. Itu semuanya folklore. Termasuk juga teaternya Oedipus Complex itu folklore ya, asalnya ya, yang kemudian dituliskan. Di Indonesia kita kan mengenal juga yang dari India, Mahabharata ya. Mahabharata yang bahkan di Jawa itu sebenarnya nggak tahu apakah itu disadu, ditafsir ulang atau di plagiat gitu. Enggak. Nah ini apa ya maksudnya poin ya, dulu itu oke ya, gampang sekali ya gitu dilakukan ya, nggak ada masalah karena mungkin belum ada klaim seniman sebagai pemilik hak cipta, sebagai the origin of text gitu kan, apa asal dari teks begini yang dalam teori sastra misalnya itu selalu dikaitkan dengan munculnya kapitalisme kan, di mana hak cipta, originalitas pengarang semua itu dianggap sangat penting. Kalau kita lihat dulu itu tidak ada apa sama sekali gitu. Nah ini bagi seniman yang bukan cuma sastrawan, seniman kontemporer terutama yang posmo itu kan dicampakkan ya ide romantik ini ya, ide kapitalis romantik ini tentang seorang pengarang asli, origin. Itu maksudnya tadi itu masalah folklore tadi ya, 1001 malam itu juga folklore ya. Folklore yang asalnya tidak jelas, ada yang bilang Iran, India, ada Timur Tengah, tapi dia folklore di daerah ini yang kemudian kembali oleh biasanya kaum orientalis dituliskan dalam bentuk teks supaya bisa diterjemahkan kan, kayak di Inggris oleh Burton segala macam. Nah, yang mau aku bilang itu masalah folklore ini kelisanan itu kan dalam istilah Ateu, Sapardi dan Nirwan Dewanto itu kan, itu kayaknya di tiga orang ini agak diremehkan ya, seolah kelisanan itu dibandingkan dengan yang tertulis itu nilai nilai artistik teksnya itu seolah kurang begitu ya. Padahal seperti yang tadi Zen sudah jelaskan macam-macam dari contoh di Lendong di mana gitu kan. Justru di situ kita ngelihat walaupun namanya dipakainya istilah yang negatif, ngantur apa gitu, digresi, itu kan menunjukkan kreativitas si senimannya ya. Dia dalam cerita kerangka yang sempit itu dia bisa bermain kemana-mana. Ini terjadi sebelum munculnya realisme magis-magis itu kan, dia bisa kemana-mana tuh. Nah, tapi dia nggak keluar dari kerangka cerita, frame story. Justru ini kalau menurut aku kalau yang tradisi ini bisa kita dominankan di sastra kita, di seni kita, seni rupa, film, teater gitu. Aku pikir akan luar biasa ya, akan menarik gitu. Nampak di mana dasarnya imajinasi si author-nya, ketimbang dia cuma ya itu aja kan, yang tiga itu kan rumus Aristoteles itu kan awal, konflik, ending kan gitu. Tapi di sini dimainkannya. Nah itu, jadi saya ngaku yang belum baca ini kayaknya nanti aku dapat ini bukunya kan. Tapi kalau melihat dari sejarah sastra kita kayaknya ini termasuk yang pionir ini karyamu nih, memainkan apa ini, cerita yang ada cliffhanger-nya ini kan, suspense-nya ini kan, sangat posmo gitu kan. Susah juga membayangkan Zen Betawi itu sangat posmo. Tapi ya nggak tahu ya, kecuali dari majalah Tempo ya, aku betul nggak. Maksudnya kalau seperti itu seharusnya ini lebih banyak lagi diekspos.
menarik bagi yang muda kan, ketimbang mereka menulis yang aneh-aneh tentang bagaimana orang Indonesia menulis pengalaman Hindia Belanda kayak gitu kan, atau ini karena sih nampak imajinasi, bagaimana imajinasi pengarang itu ya, bukan cuma sekedar menyadur ya, ini lebih dari menyadur ya, ini kan tafsir. Menyadur itu kayaknya nggak ada tafsir gitu ya, ini kan tafsir ya. Bagaimana saya mentafsir cerita yang sudah ada ke sesuatu yang baru tapi tetap dia itu juga gitu. Seperti tadi kan, akhirnya Kurosawa menafsir karya-karya Shakespeare menjadi sangat Jepang gitu. Throne of Blood, Macbeth, Run ya, dari King Lear gitu. Itu bahkan di kalangan sastra Inggris sangat dihormati ya. Karena ini tafsir Kurosawa atas cerita Shakespeare. Wah, dia kita nonton itu kita tahu itu cerita Shakespeare, itu moralnya dari situ, tapi ini Jepang loh, rumit ya, nggak bisa diklaim itu karya Shakespeare, apalagi cuma plagiat gitu, nggak bisa. Nah ini, jadi kedahsyatan artistik seorang Kurosawa itu ditunjukkannya di situ, bahwa karya Shakespeare yang benar-benar Inggris itu, sejarah Inggris, semuanya itu tentang budaya Inggris itu bisa jadi sangat Jepang dan Jepang. Nah, itu aku pikir yang apa yang harus dipelajari itu ya, apa ini masalah tafsir tadi ini ya, tafsir yang kurang lokalitas tadi itu kan, ditafsir lokalitas itu menjadi sesuatu tapi lokalitasnya itu ada. Langsung ya. Yang tadi komentar. Baik. Terima kasih kesempatannya. Halo, salam kenal Bang Zen. Saya Aji dari Kaltim. Buat kawan-kawan juga. Pertanyaannya, seberapa penting sih kita menuliskan hal-hal yang terlepas tadi memang apa ya, by order ya, maksudnya pesanan, tapi seberapa penting sih menuliskan di tengah agaknya banyak juga budaya-budaya luar yang justru malah mendominasi cerita kayak gitu ketimbang cerita-cerita setempat kayak gitu. Itu seberapa penting, mengingat tantangannya juga ditawarkan oleh media misalnya, cerita dari sana jadi bisa jadi yang cerita setempat malah lupa kayak gitu. Seberapa penting dan apakah sejauh ini juga misalnya buku Rahasia Raja apa gitu? Rahasia Kesaktian Raja. Nah itu juga dibicarakan di sekolah-sekolah atau di masyarakat setempat kayak gitu. Apakah itu udah disarankan? Apalagi tadi udah aku menangkap Bang Zen amanah terhadap pesan bupati misalnya, bupati. Karena udah ada bukunya begitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang ada hal lain lagi, terkadang menuliskan tidak hanya di sastra, tetapi ada pula yang ritual-ritual lainnya. Jadi kayak ada aturan ini ritual. Aku kasih contoh. Misalnya kami Nyala orang cahaya. Dayak belian begitu. Nyala cahaya. Ada tulisannya sudah. Ini caranya belian gitu. Ini yang diucapkan. Nah, ini agak berbeda dengan kondisi sebelum ada tulisan itu kayak gitu. Jadi para tetua kami menggunakan kekuatan ingatannya untuk menjalankan ritualnya. Nah, untuk sekarang agak berbeda ritualnya karena dia baca gitu loh. Itu beda banget kayak gitu. Mungkin tadi Datuk bilang jadi kurangnya kreativitas kayak gitu ya. Nah, bagaimana tuh ketika kita menuliskan tetapi kita juga mengajak membaca, ayo dong, mungkin ketika kamu mau menceritakan bukuku secara lisan, gak apa-apa, kreatifkan aja gitu ya. Kayak gitu barangkali. Soalnya kalau melihat ritual-ritual yang ada, Aji ngerasa aneh banget ya sekarang kok kayak ada ini, padahal khususnya di tempat kami Dayak Benua itu selama ini Aji nggak menemukan aksara karena itu salah satu siasat politik di suatu komunal supaya orang luar itu nggak tahu gitu, jadi kayak bahasa khusus gitu. Nah di komunal itu gitu, kalau sekarang kan udah banyak tuliskan jadi kita udah tahu oh ini artinya apa, diterjemahkan dan lain-lain. Misalnya
novelnya Korban Rampan misalnya, itu udah menggambarkan banget. Nah kayak gitu. Kemudian yang terakhir di kursus esai, karena Aji lagi belajar menuliskan suatu pertunjukan, tapi ini tari konteksnya. Nah bagaimana mau itu tari, teater atau hal-hal lain, misalnya kita, menurut kita hasil penampilannya itu Oke, terima kasih Haji. Kayaknya masih banyak pertanyaan Bang, tapi ini karena sudah gelap-gelapan kita ini. Langsung Bang. Ya, untuk komentar saya hanya menambahkan bahwa authorship memang ya muncul setelah itu tadi ya, ada kepentingan ekonomi, ada kepentingan uang atau klaim atau pengakuan hutang pribadi ya, unsur pengarang sebagai pribadi, karena kan dalam masyarakat yang authorship-nya komunal itu kan ya ini semuanya milik bersama, anonim gitu, pengarangnya anonim, tapi begitu dalam pretensi modern orang ini karya saya, ini salinan saya. Tetapi itu menurut saya ada transisi ketika kalau Anda membaca naskah-naskah klasik misalnya Ramayana yang dari India itu sampai ke Jawa, sampai ke Sasa Melayu dalam aksara Arab, itu masih ada transisi. Para penyalin cerita hikayat Sri Rama itu masih menyebut dirinya penyalin, bukan pengarang. Tapi pada masa modern, katakanlah ketika bisnis percetakan di Hindia Belanda maju, sosok pengarang muncul sebagai pribadi, kelihatan dia harus disebut pengarang dan dia harus disebut karyanya. Makanya ada satu generasi di Batavia itu namanya penulis cerita Ahmad Bramka dan keluarganya itu, dia masih menyebut penyalin. Dia menulis hikayat Sri Rama, hikayat raja-raja yang sifatnya klasik Timur Tengah, tapi itu masih disebut penyalin. Tapi begitu masuk ke sastra modern yang tercetak, itu sudah mulai ada nama pengarang yang pribadi gitu loh. Ini ditulis oleh si ini ditulis oleh si itu. Jadi aspek authorship itu memang itu tadi kepentingannya ya, salah satunya ekonomi. Pada hari ini ada hak cipta dan lain-lain. Kalau dulu orang menggunakan sumber tulisan dari mana-mana itu biasa aja, ambil sana ambil sini, maka jadilah itu Macbeth, jadilah itu Oedipus sang raja dan seterusnya. Tapi sekarang orang mengutip lebih dari berapa paragraf itu dianggap plagiat kalau nggak menyebutkan sumber kutipannya gitu loh. Jadi aspek hak cipta itu dalam satu sisi mungkin meneguhkan satu authorship yang pribadi, itu yang berbeda dari masa sebelumnya. Tapi juga ada aspek lain, orang bisa dikriminalkan kalau dia mau kembali ke pola kepengarangan sebelum ada authorship pribadi tadi. Coba aja kamu ngutip gitu puisi siapa gitu, ya ini dianggap plagiat gitu loh kalau kamu nggak menyebutkan siapa pengarangnya gitu. Ya soal seberapa penting sih kita kalau buat saya seorang pengarang harus merasa itu penting. Kalau enggak ntar nggak jadi nulis. Jadi dia pertama harus merasa itu penting dan itu layak ditulis, walaupun orang di sekitarnya merasa itu bukan pekerjaan apa-apa gitu loh. Apakah itu pengarang harus batal? Ya enggak, dia harus menulis apa yang dianggap penting gitu loh. Bahwa kemudian dia memilih ya tentu saja ini dipesan, tapi seorang pengarang itu harus menuliskan dengan sungguh-sungguh bahwa ini karya dia pribadi. Dia harus menulis, makasih. Dia harus menulis dengan sungguh-sungguh bahwa dia harus membuat sesuatu yang lain dari generasi sebelumnya. Kalau enggak mah sama aja buat apaan gitu loh. Jadi merasa penting sesuatu yang dia kerjakan itu poin yang pertama. Yang kedua ya harus ada itu tadi, imannya tadi. Kalau enggak jadi percaya mas saya. Jadi harus ada kekeras kepalaan, orang harus mengerjakannya hingga selesai. Ya bahwa kemudian dikritik ini kurang, ini ada lebihnya, yaitu persoalan apresiasi setelah karya itu selesai. Jadi orang harus merasa penting, seorang pengarang harus merasa penting, harus merasa ini layak untuk dibagikan kepada orang lain, bahwa itu sumbernya adalah folklore, cerita rakyat. Dan itu bukan sesuatu yang rendah dalam perspektif pengarangan hari ini. Itu sama berharganya dengan apa yang terjadi
cerita-cerita dari Korea atau sinetron Turki gitu, sumber itu sama aja kan. Dalam perspektif pengarahan hari ini, sumber dari manapun ya, dari belahan manapun, dari planet apapun, itu nilainya sama sebagai bahan cerita gitu. Ya tentu saja ini cara pandang ya pasca modernistik. Jadi apa aja tuh bisa jadi bahan cerita, apakah itu tulisan sejarah, apakah itu tulisan folklorik, atau itu cerita lisan dan lain-lain. Nilainya sama sebagai pembangun cerita, dan ya disitulah seorang yang menyebut dirinya pengarang harus memberi satu yang baru dengan bentuk yang dianggap pas gitu. Ya bahwa cerita ini asalnya dari mana-mana, dari kampung dia, dari kampung orang lain. Itu persoalan bagaimana dia menggali sumber kan. Makanya dalam perspektif ini klaim-klaim etnisitas atau ultra etnisitas atau ultranasionalis itu mestinya batal. Menurut saya orang pengarang itu harus lapar gitu loh, harus fokus dia mengambil apa saja dari berbagai belahan dunia ini untuk agar apa yang disebut sebagai karyanya itu bisa jalan gitu. Ya bahwa secara teknis harus atau secara kepengarangan harus disebutkan oh ini mengambil itu persoalan teknis yang berikutnya, tapi dalam pengolahan itu dia harus rakus mengambil apa saja agar ada perluasan hasanah. Dan itu tadi perluasan, kalau kita ngambil dari kampung kita aja kan ya ini sawah padi ya padi aja gitu loh. Kenapa kita dia mengambil jenis beras basmati misalnya dari India atau dari mana gitu agar variasi padinya menjadi lebih banyak gitu. Kenapa kita hanya ya makanya aspek membanggakan warisan kampung halaman tuh menurut saya agak berbahaya. Iya. Harus dibuka, harus dibongkar, harus diambil dari mana-mana agar dudukannya pas untuk karya kita sendiri. Kalau enggak gimana merasa cukup dengan apa yang ada di sekitar kita gitu. Saya kira itu. Makasih. Terima kasih banyak Bang Zen. Terima kasih banyak juga teman-teman yang sudah hadir pada diskusi senja hari ini. Anak senja semua ini. Iya, satu hal yang menarik adalah bahwa kita bisa menulis khasana lokal dengan perspektif yang baru gitu. Nah, ini dilakukan oleh Bang Zen dalam Rahasia Kesaktian Raja Tua. Kalau Aji baca atau teman-teman baca pengantar dari pejabat bupatinya, lebih dahsyat lagi bahasanya. Keren bahasanya. Oke. Hah? Tadi lupa gue tanya, senang nggak bupatinya? Tampaknya senang sekali Bang. Akan jadi bacaan wajib ya itu Baba. Oke. Iya, teman-teman, nanti kita bisa diskusi-diskusi ini lagi di luar forum ini dengan Bang Zen. Sambil kita bersantai, yang mau sholat maghrib bisa di dalam atau di masjid ya. Sampai jumpa lagi di sesi diskusi yang lain. Terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang teman-teman berikan kepada kami. Bang Zen, terima kasih banyak kehadirannya. Selamat sore. Assalamualaikum. Oh iya, siapa Bang yang dapat buku tadi Bang? Ada dari Sulawesi, ada dari Jakarta, ada dari Kalimantan, ada dari Medan. Nah, siapa Bang? Apa ada bonus tambahan Bang? Jauh Kalimantan Timur tuh. Yang dari mana nih? Dan siapa yang dapat ini siapa nih Bang? Bang Zen lah. Sungai itu dia. Itu dari Buton. Nah, dari Buton. Oke. Siap. Iya, sama-sama. Kita tanda tangan nanti ya. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi